Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, aku Kapolres Puskesmas Cibitonto. Saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Masih tetap semangat ikut Polaris Bu? Kalian bercerita sendiri ya Bu ya. Anggota Polaris kita setiap bulan alhamdulillah semakin bertambah, tambah anggota baru lagi satu. Semoga kedepannya nanti tambah lagi, betul ya? Ini nanti hari ini kita memberikan edukasi kesehatan dengan tema pemeriksaan tinggi badan, berat badan, dan indeks massa tubuh. Sudah pernah dengar Bu indeks massa tubuh itu apa? Derek ya? Mungkin kesannya disampaikan sama Pak Dokter. Pak Dokter biar perkenalan sendiri. Belum pernah ketemu ya sama Pak Dokter ya? Belum. Oh, iya. Nanti biar Pak Dokter perkenalan sendiri ya Bu ya? Iya. Untuk mempersingkat waktu, monggo Pak Dokter saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan ini nama saya Dr. Fahri. Mungkin ada yang kontrol poli, ada di sini? Tidak ada ya? Ini ada kayaknya Pak ya. Sering ketemu saya kalau di poli. Di sini saya juga untuk menyampaikan materi penggunaan hormati. Di sini pentingnya termometri bukan untuk anak berat, tapi di dewasa juga penting. Apalagi lansia untuk mengetahui kadar gizi di dalam tubuh jenengan itu bagaimana. Itu dalam simpelnya kita menghitung IMT. IMT itu singkatannya indeks massa tubuh. Jadi mengukur dari berat badan dan tinggi badan jenengan nanti pakai rumus. Nanti kita coba itu bareng-bareng, tapi sebelumnya kita menjelaskan dulu secara garis besar aja atau garis luas. Saya ngomongnya terlalu cepat bukan Bu? Bukan ya? Kalau terlalu cepat dia bilang ngomong ya. Agak cepat ya. Dokter Fahri, Bu-ibu, Bapak-bapak. Dari mana? Saya dari Solo. Iya, Fahri. Ya, ini antropometri nutrisi ini di negara maju. Antropometri ini dipakai untuk kepentingan klinis dalam mendiagnosa kegagalan tumbuh kembang dan kemudian berat badan pada anak. Ini biasanya memang dilakukan pada anak, tapi bukan berarti tidak bisa dilakukan pada orang dewasa maupun lansia. Lalu antropometri sendiri adalah suatu ukuran dari berbagai macam ukuran fisik dan komposisi pada berbagai kelompok dan nilai gizinya. Ukuran fisik bisa dengan tahu sendiri bisa diukur dari banyak hal. Yang pertama paling sering tinggi badan berat badan. Sebenarnya bisa diukur dari lingkar kepala jenengan, lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas itu sebelah sini. Ini sebelah kiri. Nah itu nanti diukur dengan diukurnya nanti diberikan penggaris jarak tengah dari misalkan panjang lingkar lengan atas jenengan 30. Berarti kan di tengah-tengahnya itu di angka 15. Nanti di angka 15 itu diukur ukurannya berapa. Lalu komposisi tubuh ini untuk mengetahui harus menggunakan alat, tidak bisa dengan timbangan normal seperti yang di sana tadi tidak bisa. Jadi pakai tebal lemak, fat mass atau fat free mass. Ini pakai alat yang kita dulu biasanya adanya di rumah sakit. Maksudnya jenengan mau mengetahui kadar lemak ini tubuh jenengan. Lalu dalam berbagai kelompok umur tandanya berbeda untuk tingkat umur tertentu. Misal untuk balita lain dengan tingkat dewasa, pengukurannya juga beda. Lalu tingkat gizi ada status gizinya baik, status gizinya kurang, status gizi buruk, status gizinya lebih. Mungkin ini singkat aja yang lebih banyak nanti tanya jawab aja deh, silakan tanya aja. Mungkin antropometri dibagi jadi dua macam. Yang pertama nilai ukuran tubuh, lalu pengukuran komposisi tubuh. Yang sudah saya jelaskan tadi.
Nah, ukuran komposisi tubuh ini yang tadi saya jelaskan yang tidak bisa diukur secara gampangnya itu ada dua macam. Yang pertama ada ukuran massa lemak tubuh sama ukuran massa bebas lemak tubuh. Nah ini buat saat ini mungkin dengan belum bisa di puskesmas belum bisa buat mengukur massa lemak atau lemak di Apa itu tubuh. pakai di pos bimbing itu? Betul Bu. Oke. Di sini kan Ada alat iya di puskesmas ada di sini belum ada ya. Puskesmas alatnya rusak. Oh bisa, di sini belum bisa. Jadi untuk timbangan yang seperti di depan itu belum bisa. Kita cuma mengetahui berat badannya dengan. Ya, ya. Yang pertama ukuran fisik dapat digunakan untuk mendeteksi apa menderita orang lain saja, boleh saja energi dan protein atau tidak. Lalu untuk memonitor apakah ada perubahan setelah dilakukan intervensi terapi gizi. Dan ada beberapa cara mengukurannya. Yang pertama ukuran tinggi badan. Kalau tinggi badan biasanya pakai meteran itu bisa yang meteran yang nempel di tembok atau meteran sendiri maupun silahkan. Terus panjang badan ini bayi dan anak ya. Untuk orang dewasa kita pakainya tinggi badan. Kalau untuk anak dan bayi kita pakainya panjang badan. Jadi dengan misal sama bayi rokok itu bukan tingginya tapi panjangnya. Lalu untuk menggunakan kepala ini kebanyakan buat anak dia tidak kepala soalnya kan kelainan banyak kelainan apabila anak lahir atau bayi lahir itu kepalanya membesar dengan mengambil sendiri dan kepalanya berusaha itu bisa dilihat. Ada juga kepalanya yang kecil atau pertumbuhan otaknya juga tidak bagus sama orang tua. Nah itu diukur dan ada standarnya masing-masing. Lalu ukuran berat badan ini dilakukan juga pada bayi atau pada bayi biasanya pakai bed. Itu kalau pada orang dewasa nanti makanya timbangan seperti itu. Oke. Terus ukuran panjang lutut, yang tidak bisa berdiri mengalami kelainan pertumbuhan tulang belakang untuk memperkirakan tinggi badannya. Ini belum bisa juga di puskesmas. Lalu mengenai fisik antropometri. Hasil pengukuran fisik dinyatakan dalam bentuk parameter antara lain berat badannya dalam kilogram, tinggi badannya dalam meter, panjang badan yang tadi bayi itu dalam sentimeter, panjang lutut dalam sentimeter, lingkar kepala juga dalam sentimeter. Apa ya? Ini alat ukurnya, timbangan, alat ukur untuk menentukan berat atau massa objek. Kemudian timbangan digunakan dengan aplikasi industri dan komersial. Lalu skala medis khusus dan skala normal digunakan untuk berat badan manusia. Ini ada beberapa gambar untuk bisa mengukur berat badan dengan. Yang sebelah sini dia yang buat anak-anak. Iya. Jadi bayi. Yang lainnya sebelah situ bisa buat orang dewasa. Cuma berbeda, tapi hasilnya sama. Lalu di sini ada parameter tinggi badan tergantung pada faktor lingkungan dan genetik. Tinggi badan manusia beragam menurut penggunaan kompetensi. Kelainan variasi tinggi badan sekitar 20% bukan di rata-rata. Seorang lain gigantisme atau dualisme. Gigantisme yang tahu ibu gigantisme. Gigantisme itu pertumbuhannya walaupun makannya normal atau segala macam itu kelainan hormon. Jadi ada orang yang gede banget, tinggi banget, nah itu namanya juga gigantisme. Sedangkan kalau Anda sedang pernah tahu orang dewasa badannya kecil banget, itu namanya dualisme. Itu hormonnya yang mengatur hormon. Itu namanya hormon yang mengatur pertumbuhan seorang. Nah kalau normal dikaitkan dengan semua di sini, kalau berlebihan bisa buat ya tingginya bisa sampai 2,5 meter segala macam itu. Nah kalau dualis setelah itu tingginya 2,5 meter biasanya. Ideal. Perkembangan anak. Perkembangan setiap jenis kelamin dalam populasi berbeda secara bermakna. Di mana pria dewasa rata-rata lebih tinggi daripada wanita. Jadi dengan semisalkan wanita itu di angka tingginya 150, itu masih kalau nanti diukur IMT dengan biasanya bobotnya 50-40 deh. Itu biasanya masih di angka normal. Sedangkan nanti untuk laki-laki biasanya kan normalnya 160 ke atas gitu untuk tinggi badan di Indonesia. Tapi belum tentu ideal.
nanti dilihat dulu dari tinggi badan, berat badannya dan rumusnya dulu. Karena nanti kita hitung bareng-bareng. Dengan berat badannya sudah ingat semua nanti? Sudah, tinggi badannya sudah tahu? Belum. Nanti sekalian dihitung bareng-bareng ya. Oke. Lalu saya lanjutnya pertemuan tinggi badan biasanya berhenti ketika lamen pertumbuhan lempeng epifisis di ujung tulang itu meletup. Nah, misalnya kalau di umur 21-22 tahun itu lempeng epifisis sebenarnya sudah meletup. Jadi kemungkinan dengan tidak akan bertambah tinggi badan. Makanya selama masa pertumbuhan itu lempeng efisisnya masih bisa berkembang. Nah itu yang menyebabkan anak-anak sampai remaja itu bisa bertumbuh terus. Nah kalau dengan sudah umur 27 tahun pakai vitamin apa-apa pakai peninggi berat badan itu biasanya goa. Jadi kalau pengen membuka itu harus lempeng efisisnya juga dibuka. Jika dari pelajaran pendidikan meninggikan dengan di umur dengan 40-50 tahun itu kebanyakan oke, nanti ya nah ini ada beberapa masih yang dibuatkan bersama pada belakangan. Ini rumusnya tidak masa ini jadi kita ini terlalu sulit, nanti akan rumus lebih gampangnya untuk mengukur IAD nanti cukup dicari nama pergi aja. Nah, ini kan pakai koma-koma gini nanti kan saya juga mesti ngapalin dengan gitu ya. Oke. Ini alat ukur tinggi badan ya, sudah tahu semua ya alat ukur tinggi badan bisa ada, nanti bisa mengukur nama-nama ya. Ya, ini gambar. Ini kita. Nah, ini indeks massa tubuh nanti. Nah, ini nanti saya jelaskan lebih lanjut. Nanti mungkin satu-satu aja nanti dengan coba ingat kalau belum tahu tinggi badan berat badannya monggo silahkan dicatat nanti minggu lagi di depan bisa. Nanti kita hitung bareng-bareng ya. Jadi itu dihitung dari berat badan skala kilogram per tinggi badan dikali tinggi badan. Maksudnya dalam meter semua. Nanti klasifikasinya juga banyak. Dengan kalau kekurangan berat badan itu ILT-nya nanti diangkat dikurang dari 17. Nanti ingat ya. Karena nanti itu menghitung tinggi badan berat badan jenengan nanti ada hasilnya IMT-nya itu kalau dengan katakan 15 itu berarti gizi Anda kurang, berarti jenengan perlu makan yang banyak. Lalu ini tingkat berat nih yang berat badan tingkatnya itu di antara 17 sampai 18 setengah ini juga kekurangan tapi masih bisa ya lebih mudah diperbaiki. Nah kalau kurang dari 17 kali ini sudah kekurangan berat badan yang sangat banyak. Nah normalnya untuk orang di Indonesia nih ya itu di atas 18,5 sampai 25. Kalau berarti di atas 25 artinya apa jenengan? Artinya apa boleh? Nanti artinya di atas 25 berarti jenengan artinya apa? Kelebihan berat badan. Nanti kalau kelebihan berat badannya lebih dari 27 nanti bisa diomong obesitas. Nah kalau di lansia obesitas itu bahaya. Itu ya, ini bilang di sini kayaknya tidak ada yang obesitas. Ya tapi ya, beberapa apalagi di kota itu biasanya banyak orang tua yang obesitas. Ini alhamdulillah yang benar nanti dia tinggal orang. Besar anak khusus itu. Oke, nonton ya. Untuk ini jenengan mau tanya-tanya dulu apa langsung mau hitung IMT-nya jenengan? Hitung cara menghitung. Jadi saya praktekkan dulu ya. Satu atau dua atau cepat ya cepat ya. Gimana? Contoh satu atau dua. Siapa yang sudah ingat tinggi badan berat badan ini? Ya. Nah, salah satu Contohnya 175 dua tinggi badan. 175 Contohnya berat 66,2. Maksud 20 sekarang. Ini loh. Coba ini 175
beratnya 66,2. 66,2. Jadi berat badan jenengan 66,2 toh, berarti tinggi badan 175. 175. Ini aku tak garapnya, garap apa kecil. Sudah ada. Ajengnya untuk tinggi badan. Oke, Bapak singkat namanya? Krisna. Oke, berarti kan tadi rumusnya kan berat badan 6,2 dalam bentuk kilo. Berarti 66,2 dibagi tinggi badan di kuadratkan. Kuadratkan itu dikali 175 berarti dibuat meter gitu. Itu kan cm loh. 175. Kalau dibuat meter kan 1,75 dikali 1,75. Itu hasilnya tadi sudah saya hitung 3,66. Enggak, ini loh, apa namanya kuadratnya. Nah, berarti 66,2 dibagi 3,66. Hasilnya Bapak di angka 18,1. Itu artinya normal di antara 18 sampai 25. 18 Ini padang ya. mau perhitungannya. Kalau macam bukan apa-apa ini bukan ujian, jadi jangan pakai data sendiri bisa. Maka yang belum ada di badan berat badannya silahkan mau diingat-ingat di depan. Siapa yang mau dicek lagi dulu? Buat dia coba buat dia. Berat ini satu. Berarti kira satu. Berapa paling dulu? Orang tinggi tiga jadi berkode. Bukan bapak. Harus normal. Tinggi ke 165 kali. Apa yang tahu? Budal sosialis dia yang mana budal sosialis? Beratnya 72. Sepertinya enggak buka dengan bawah gitu Pak. 70. 72 itu Iya. 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 Sandalnya piro ke sekilo? Enggak, Pak, dilepas. Jadi kok oh, mau di Tapi lagi timbang lagi. Wah, taksir aku sebidak ngerapi kumpul. Tunggu saya Pak. Itu belum. Bisa bagus sih. Ini dari hasilnya dengan
28,3 IMB-nya berarti jenengan overweight atau kegemukan. Kegemukan kan batasnya 18 sampai 25. Jenengan di atas 28,3. Berarti jenengan kayaknya menginginkan berat badannya jenengan. Ya 6 kilo, 7 kilo nih. 6 kilo, 7 kilo buat standar normal. Pak rumusnya apa? Ya rumusnya. Iya. Rumusnya saya Berat badan. berat Berat badan. berat badan tinggi badan dikali tinggi badan kuadrat. 2 kali. Oke, tinggi badannya dikuadratkan. Sekali. Tinggi badan dengan dikuadratkan. Kuadratkan itu kan misal tinggi badan 1,5 cm 1,5 meter betul. 1,5 kali 1,5 berarti kan dikuadratkan. Makan deh. 8,3 itu menunjukkan kalau ada perhitungan IMB tidak cuma satu bulan berarti dengan berlebihan berat. Yang paling sering itu membuat berat badan naik itu yang lemak jahat sama bulu. Kedua ini yang paling sering lemak jahat itu banyak. Sehari-hari kita pasti makan gorengan, santan, jeruan, telur puyuh, telur dadar, telur ceplok, telur rebus itu proteinnya yang banyak. Tapi kalau sudah digoreng, nah itu lemak jenuhnya yang banyak. Bahkan ada yang masih belum bisa menghitung, saya bantu lagi. Bisa? Oke, dengan berapa? Kudune dia kok. Enggak. Coba. 50. Tingginya Tapi 165. benar. Tinggi 165. Mungkin datang 28 bisa. Berarti 51,4. Iya Mas 50. Bapak jenengan tinggi ya? Bapak sinten? Bapak sinten? Bapak tadi. Tinggi badan 165. Berat badan 51,4. 51,4. Iya. Kurang gizi ya. Jadi kok Kita yang kurang gizi. Pak Adi, kamu bisa ngebel ayo oleh bidang. Jawab yang gue, kalau gue kurang telo yang tidak gizi. Jenengan 18,5 Bapak. Berarti masih normal. Masih normal. Benar. Iya, nggak bisa nih. Ibu sinten nih? Ibu? Berat badan berapa Ibu? 5,5 tinggi badan. 180. tapi dicek dulu Bu. Pak dokter saya ketemu tinggi 50 dilepas sepatu berat badan. Oh 50. Cek dulu orang Wah ini tuh 50 tinggi badan berapa? 14,8. Bukan gede lagi. Saya coba ibu kali keluar kamu. Orang data cepat berangkat soalnya. Maka sendiri ini cecek. Macam ngalor. Orang gaca nih Imam. Kocone. Iya, nek nyampe di bulan
Kayak masalah. Beratnya 50 ya, Bu. Beratnya gimana? 159. Misalkan 22,8 itu masih normal juga. Untuk ini tadi berapa sih jadinya? 59. 159. Sedangkan 25,2 dan berlebihan sedikit. Paling sekilo kan Iya Bapak. Bapak pintar tingginya. Tingginya 162. Beratnya cuma 3,3. Tepatnya? Makanya kan wajengnya jembatan tempat Pak Abdul. Pakai Pak Hari Mas. Pak Hari. Oh iya. Pak Hari tugas. Bapak ini angka 24,1. 24,1 berarti masih normal. Terima kasih Pak. Nggih, makasih nggih. Ada yang ditanya lagi? Mati ini. 63,3. Berat 63,3. Tingginya berapa? Tingginya 153. 153. Kita 23. Aku harapan itu bukan Dengan di angka 27 Bu, masih overweight. Berarti masih kelebihan berat badan. Kira-kira nih. Ya, maksud dia masih bingung kalau Belum, cuma mau tanya aja Pak. Setelah kami dikonsep seperti itu tadi, lah terus langkah kita bagaimana? Yang keberatan atau yang menolak no problem. Yang keberatan itu kita harus gimana? Atau yang kurang ini kan di sini kan perolahannya berarti dengan umurnya rata-rata di atas 60 deh. Iya. Di atas 60 semua. Nah, untuk menjaga berat badan dia itu sangat penting. Karena satu apa? Ini kan hampir 50% lebih, 60%, 70% pasti hipertensi loh. Nah, kalau hipertensi biasanya berat badan lebih itu dikarenakan dari lemak dan gula biasanya. Kebanyakan dari situ. Nah, kalau lemak dengan bertumbuh itu yang bisa menyebabkan kolesterol tinggi. Nah, gula tinggi pun juga itu bisa menyebabkan hal berbagai macam. Jadi dengan obat-obat atau segala macam. Nah, dari berat badan saja, kami sebagai ahli medis itu bisa memperkirakan dengan itu kolesterolnya berapa. Jadi kalau misalkan dari saya lihat dengan ketemuan hipertensi biasanya 90% pasien itu kolesterolnya masih tinggi. Nah, kolesterol tinggi dan hipertensi bahayanya apa?
Kolesterol itu bisa menyebabkan penumbuhan lemak pada peredaran darah jenengan, pembuluh darah jenengan. Pembuluh darah jenengan itu kalau sudah ada sumbatan lemak, itu kalau sumbatannya sudah penuh dan pecah, bisa mengalami yang bahaya itu stroke. Orang bisa mengalami stroke. Oke, nah itu karena lemak menumpuk, dengan tidak pernah ngecek, tidak ada obatnya kan kalau misalnya sedang ngecek kolesterol dan emang ada sumbatan, nanti sumbatan itu diberikan di rumah sakit, itu nanti dilihat memang ada sumbatan atau tidak, nanti bisa diberikan pengencer darah, jadi bisa tembus nanti darah jenengan itu bisa pecah dari ini sebelum dia pecah sendiri. Nah, pecah sendiri yang menyebabkan stroke biasanya banyak orang itu. Nah, pecahnya pembuluh darah itu kan jenengan berjalannya di tangan. Kalau di kepala, wah jenengan stroke-nya pasti sudah seluruh badan. Kalau jenengan cuma di pembuluh darah yang kecil biasanya cuma abas-abas, kelemahan. Tapi kalau pembuluh darah yang pecah di otak, itu yang bahaya. Jadi pentingnya di sini jenengan jaga gizi jenengan. Dengan IMT yang berlebihan itu berarti udah diwanti-wanti buat menurunkan biar dia kedepannya lebih banyak menimbulkan gejala. Jadi jenengan yang normal pun juga belum tentu kolesterolnya normal. Buat ngeceknya itu tetap harus pakai ya dicek secara rutin juga. Kolesterol kan di angka 200 lah, normalnya juga 200. Nah kalau jenengan di angka 300-400, nah itu bahaya. Gula pun juga kayak gitu. Nah pengobatan kolesterol sama gula itu tidak guna sekali dengan berobat habis dengan kok enak rasanya selesai. Kebanyakan yang salah di situ Pak. Kebanyakan pasien yang di sini itu sekali obat, misalkan hipertensi sama gula, sekali diminum kok obat-obatnya hilang, pegel-pegelnya hilang, fungsinya hilang, stop obat. Nah oke, 6 bulan ke depan datang tensinya lebih tinggi. Nah itu kebanyakan orang mispersepsi atau salah pahamnya di sini. Jadi buat jenengan lebih semangat lagi kontrolnya, berobatnya, bisa. Ya belum tentu juga bisa juga dengan menjaga pola hidup, olahraga yang rajin, aktivitas yang boleh dikurangi, insya Allah nanti dengan juga bisa lepas obat. Tapi kalau penyakit hipertensi, diabetes, kolesterol, asam urat itu penyakit kronis, itu kebanyakan punya pas dengan dengan tahun itu mungkin dulu makan gula terus, dengan rokok, dengan rokok segala macam, makan tidak teratur. Nah itu visualnya jenengan yang bakal repot. Jadi jenengan kasih tahu ke anak jenengan, cucunya jenengan hidup sehat mulai dari muda. Karena ini sudah tua dengan telat. Ini mau bayar terus. Gitu ya? Ada tanya lagi. Seumpama kolesterol tinggi, terus layanannya sudah tinggi, itu kalau mengonsumsi obat pengencer darah bisa nggak? Untuk pengencer darah sendiri kan kolesterol itu belum tentu menyebabkan plot itu penumpukan ya namanya penumpukan atau apa namanya sumbatan. Nah itu kan perlunya kita mengecek kebenaran ada sumbatan apa enggak itu ya. Biasanya banyak gejalanya Bu. Biasanya gejalanya pegel itu bisa sumbatan. Pegel-pegel kebas-kebas itu bisa sumbatan. Bukan kebas-kebas itu bukan berarti pasti diabetes enggak. Kebas-kebas itu bisa berarti juga itu dengan ada sumbatan juga sering pusing kok sering kelemahan segala macam kanan kiri kok beda rasanya. Itu biasanya juga menandakan gejala ada gejalanya, tapi buat pasien tetap harus dicek. Nah kalau bahayanya ada namanya sindrom metabolik itu yang sudah bahaya. Itu obesitasnya obesitas ditambah gula, ditambah tensi tinggi, ditambah asam urat, tambah kolesterol, semuanya. Nah itu hampir 90% minum obat seumur hidup dan itu susah buat obatnya. Itu kebanyakan di rumah sakit kita banyak pasien seperti itu. Nah kalau saya lihat di dunia ini menjadi contoh ya untuk obesitas pada lansia masih sedikit karena ya dunia mungkin dulu makan minum dan jalan tapi aktivitas di dalam juga pasti jalan bekerja di sawah itu termasuk bisa mengurangi faktor resiko dari jenengan
hipertensi apa sih? Nah kalau tidur kan kebanyakan kan ya makan tidur itu loh. Jadi banyak faktor-faktornya. Jadi dengan kolesterol langsung mengajar darah bisa. Jadi harus tetap apakah memang ada sumberannya apa enggak. Kalau enggak dengan malah tambah tensi tambah tinggi. Kan biar tensinya itu kan mengandalkan pembuluh darah dan cepat tambah cepat. Kan kalau hipertensi itu pembuluh darah dengan antara sempit atau katakan sama lemak atau ada sumbatan atau yang dengan yang bermasalah banyak hipertensi. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Awal dia tanya, berat badan tinggi badannya semakin cepat kok malah semakin turun. Lagi habis itu ya. Ya itu yang tahu dengan sendiri kalau tapi berat badan turun sangat drastis dari yang tinggi badan loh. Oh tinggi badan. Kalau tinggi badan itu biasanya mengomosan ulang, tapi kalau berkurangnya tidak lebih dari 10 cm. Penyakit apa? Tiroid. Bisa jadi. Tiroid kan yang menghasilkan hormon-hormon banyak. Nah itu bisa. Dan juga tapi tidak signifikan waktu tidak ada orang berkurang 30 cm lebih itu tidak ada. Kurang semeter beneran. Tidak ada. Kali ya berkurang 5 cm sampai 5 cm lah. Tidak nyampe yang berpuluh-puluh. Masih aman. Tenang ngomong. Tenang saja Bu. Aku mau tidur semeter setengah beneran. Ini mau jenenge pun jeneng tuwek yo gek pada dhuwur ya. Soalnya saya kurang dalam jenenge ini. Udah jadi mau seru tuh orang. Jadi gitu ya, kalau tinggi badan turun itu lebih jarang daripada berat badan turun sendiri. Kalau berat badan turun sendiri itu kebanyakan kok dengan manusia di atas 80 kok kurus-kurus banget. Ya itu karena ya dengan makannya pasti sedikit, minumnya jarang, segala macam. Tapi kalau berat badan itu ada beberapa penyakit yang menyebabkan berat badan itu turun drastis. Tapi sebabnya tidak diketahui dengan makan banyak, segala macam. Tapi kok berat badan saya turun terus. Nah itu yang paling banyak di sini karena TB. TB itu infeksi paru-paru, tuberkulosis. Pernah dengar nggak? Jadi itu batuk yang lama, batuk yang sudah diobati berbulan-bulan tidak sembuh-sembuh. Batuknya berdahak, berat badannya turun, keringat dingin. Nah itu di sini banyak pasiennya. Nah itu menular. Pengobatannya itu minimal 6 bulan. 6 bulan itu harus setiap hari minum. Tidak minum diulang, disusul terapi kayak gitu. Nah itu memang agak sulit. Soalnya TB itu penularannya ya lewat kontak fisik, kayak COVID, hampir seperti COVID, tapi nggak secepat COVID. Jadi misalkan kalau di rumah ada yang batuk-batuk, diobati tidak sembuh-sembuh, tambah terus dilaporkan aja terus. Di situ diajak ke puskesmas buat dicek dahaknya. Soalnya di sini lagi banyak disuruh aja, tidak usah dibilangin wah jenengan infeksi, nah, ayo diperiksa ke puskesmas macam-macam, buat bisa dipaksa. Jadi pesan saya biasanya berat badannya turun drastis, sebulan bisa 5 kilo, 10 kilo, walaupun makannya belum. Oke, ada lagi? Sudah? Ada yang ditanyakan tadi mengenai IMT, topik utamanya kan IMT tadi, kekuatan tubuh. Mungkin ada yang masih sebenarnya apa sih? Dapat semua deh. Berarti PR aku masih kelebihan Bu. Yang IMT-nya berlebih PR apa Bu? Menjaga makan. Yang paling gampang sebenarnya olahraga. Itu pas waktu itu gula bobotnya 70. Terus kena gula itu kok turun
60 ketahuannya itu. Terus bobotnya itu sekarang jadi 63 lagi. Waktu kan 61 pas 17 nih tapi kok tujuhnya niku kok turunnya Oh iya. Nah, karena mungkin jenengan pikiran itu, jenengan jenengan kena gula. Dia kan masih mikir, boleh nggak ya makan ini sama kolesterol? Dengan boleh nggak ya saya makan ini, boleh nggak saya makan ini? Sebenarnya enggak, bukan berarti dengan diabetes tidak boleh makan gula sama sekali. Yang pertama diambil oleh tubuh buat membuatkan energi itu gula karbohidrat. Lemak itu terakhir. Makanya kenapa lemak suka menumpuk? Karena gula ini jenengan mencukupi, lemak jenengan nggak diambil sama tubuh jenengan. Paham nggak? Jadi misalkan gula jenengan kata nih, lemak lemak juga di dalam tubuh, saya diambil oleh tubuh jenengan buat mengubah energi itu gulanya, lemaknya terakhir. Nah kalau gulanya mencukupi, lemaknya menumpuk, ngoten. Jadi makanya orang begini. Nah gula itu belum tentu jenengan, tapi ada yang namanya genetik. Genetik itu warisan dari keluarga jenengan. Itu bukan berarti dari bapak jenengan, dari jenengan bisa. Buat kerjanya buat kerjanya. Ya jenengan boleh tetap baik jenengan. Jangan dia kan masih Nah, diabetes sendiri Bu, itu kalau genetik bukannya nggak bisa disembuhin, tapi lebih lama karena itu bukan karena pola hidup jenengan, itu karena emang mungkin namanya dia tahu insulin loh pastinya. Dengan diabetes tahu namanya insulin. Kenapa kalau disuntikan insulin itu kenapa jenengan tahu nggak seperti itu? Insulin itu hormon yang buat mengubah gula. Jadi buat yang ngambil gula tadi yang saya sebutkan. Nah, insulin yang jenengan sedikit dari jenengan yang ngambil siapa? Paham gak? Makanya jenengan diabetesnya 400 dikasih obat metformin, dimetil, bla bla bla, obat itu udah kena. Itu disuntikkan insulin. Nah itu karena insulin itu yang bikin gula jenengan cepat banget turun. Karena itu mengambil gula jenengan. Nah, kalau jenengan sudah pakai suntik insulin itu, berarti dengan gulanya itu sudah coba dikontrol pakai obat itu sudah bisa. pernah pakai itu. Banyak, mungkin di sini tidak ada, tapi orang-orang yang kontrol di rumah sakit itu banyak. Dengan gulanya berapa itu? Dengan yang pakai insulin dulu sebelum insulin. Sebelum insulin, pertama cek itu 612. Ya, 600. Itu 612. Di jenengan emang suka makan manis, minum manis, atau memang ada riwayat dari Ada riwayat. ditambah dengan sekarang. Yang ketahuan ada diabetes, saya nggak pernah minum manis. Sekarang saya tanya berapa itu? Kemarin 180. 180. Itu posisi nggak suntik. Posisi nggak Pak, suntik. saya masih tinggi berat. Kalau disuntik insulin itu nggak bisa dengan diabetes 200 bulan dengan 200 300 disuntik insulin sehari sekali 2 kali. Ngedrop ya kan? Ngedrop itu di bawah 100 dengan lemas, pasti pusing, keringat dingin lemas. Gitu. Jadi insulin itu bukan gimana ya? Nah, diabetes tadi dengan bisa karena insulinnya yang kerjanya kurang bagus atau tidak ada insulin sama sekali. Nah, kalau tidak ada insulin sama sekali biasanya di anak muda diabetes tipe 1. Nah, kalau dengan itu diabetes tipe 2, diabetes mellitus kebanyakan dengan lansia. Itu karena dengan pola hidupnya. Nah, kalau diabetes tipe 1, wah itu suntik insulin dari muda, dari anak-anak biasanya. Nah, itu memang bukan salahnya mereka, itu salahnya yang ada yang salah. Salahkan juga gitu, itu memang sudah ya kodratnya dari sana. Dan jenengan yang bersyukur dan sudah diberikan tubuh sehat, segala macam dijaga, olahraganya yang teratur, minumnya dijaga, makanya dijaga. Soalnya banyak yang kurang beruntung dari dengan semua. Itu ya. Semangat semuanya, minum obatnya teratur, kontrol teratur, olahraga kalau bisa pagi-pagi itu paling efektif lah buat jalan pagi. Gak usah lama-lama, cuma 30 menit, 15 menit itu udah ada efeknya kalau rutin. 1000 langkah.
Yes, itu langkah bisa. Mau pakai langkah, mau pakai ini tapi maki-maki juga dengan laki-laki ini belum ya beraktivitas. Betul ya? Iya. Mau. Dari hasil kerja itu tadi namanya apa? Maksudnya? Tensi, terus darah terus itu Oh, tadi kalau buat di badan berat badan tadi untuk mengukur gizi di dalam tubuh jenengan itu namanya IMT, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh. Stok lama. Ya, ya. mana ya? Mengurangi apa? Mengurangi makan yang tidak perlu. Makan tidak perlu misalnya dengan telur, bagusnya kan direbus, jangan dengan dadar, dengan sesuatu minyak kata, itu dengan apa makan telur, tapi telurnya itu direbus banget. Sama dengan makan tempe, batasan 3 mendoan, 3 sayur yang direbus wortel, bau bacem, beda, agak manis tapi ya, gulanya sedikit. Jadi makanan-makanan yang dengan biasa itu belum berarti dengan tidak boleh makan, tapi diubah apa jenis makanan. Jadi kan tadi 28 sekian, itu termasuknya apa? Kalau itu berat badannya berlebih. Masuk deh. Karena dengan juga mau beraktivitas, saya juga mau menunjukkan poli saya dengan sehat-sehat semuanya. Nanti obatnya ini dapat obat nanti. Obatnya dulu. Saya terima kasih semuanya sudah mendengarkan, sudah datang jauh-jauh. Semoga sehat semua, dilancarkan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.